Pemirsa, gara-gara kecanduan narkoba, seorang anak membakar rumah orang tuanya hingga mengakibatkan belasan rumah lain terbakar di Palembang, Sumatera Selatan. Pelaku mengamuk karena tak diberi uang untuk membeli sabu oleh ibunya. Warga yang emosi mengeroyok pelaku hingga dibubarkan polisi dengan tembakan peringatan. Dari video amatir ini, warga Jalan Ahmad Dahlan, Bukit Kecil, Palembang mengeroyok tas Winwin, pelaku pembakaran rumah orang tuanya. Warga kesal karena ulahnya 17 rumah tetangganya ikut terbakar. Polisi yang tiba di lokasi setelah mendapat laporan warga memberikan tembakan peringatan untuk membubarkan massa yang terus mengeroyok Winwin. Tas Winwin sempat kabur usai membakar kamar rumahnya setelah sebelumnya memarahi ibu kandungnya. Akibat kebakaran di rumahnya, api merembet dengan cepat membakar material bangunan papan menjalar ke rumah lain. Warga berupaya memadamkan api dengan peralatan sederhana. Api baru bisa dipadamkan setelah petugas damkar tiba di lokasi melokalisir sumber api. Tas Winwin dalam pemeriksaan di kantor polisi mengaku sebagai pecandu narkoba. Pria berusia 33 tahun ini tak memiliki pekerjaan dan membeli narkoba selalu memaksa minta pada ibunya. Mau minta duit sama mama? Iya. Terus kesel gak dikasih itu, mama Iya. ada. Udah katik mamanya. Untuk apa duit? Untuk nyabu, Pak. Sudah lama pakai sabu? Lama, Pak. Kecanduan gitu? Iya, Pak. Sudah berapa kali mau upaya bakar rumahnya? 3 kali. 3 kali. Tahu sampai sebesar itu apinya? Nggak nyangkut yang besar itu, Pak. Kabur kemana? Sekojo. Tempat siapa sekojo? Mamang. Hasil pemeriksaan polisi pada sejumlah saksi, pelaku selama ini sering membuat resah warga sekitar akibat kecanduan narkoba. Selain itu, pelaku juga sering mengancam ibunya dengan memaksa meminta uang. Bahkan tas Winwin sudah 3 kali berupaya membakar rumah. Setelah kejadian kabur, kemudian akan kembali ke rumahnya di situ, maka anggota kita segera mengecek ke lokasi. Namun di sana ternyata sudah banyak warga yang ingin mengeroyok ya, kemudian diamankan oleh anggota kita. Tersangka masih menjalani pemeriksaan di kantor polisi termasuk untuk mengungkap penjual sabu yang selama ini dibeli. Dari Palembang, Sumatera Selatan, Firdaus iNews melaporkan. Korban tewas akibat keracunan gas dari kebocoran pipa pengeboran pembangkit listrik panas bumi di Mandailing, Natal, Sumatera Utara bertambah menjadi 5 orang. 2 diantaranya balita. Ibu balita korban tewas histeris. Warga yang emosi merusak mobil ambulans karena dianggap terlambat datang mengevakuasi korban. Sejumlah warga desa Sibagor Julu, Mandailing, Natal, Sumatera Utara mengamuk dan merusak mobil ambulan karena dinilai datang terlambat menjemput korban keracunan gas yang kritis. Akibat kejadian ini 5 orang warga tewas, 2 diantaranya balita, puluhan lainnya pingsan masih mendapat perawatan. Salah satu orang tua korban histeris hingga pingsan menyaksikan anak balitanya tewas. Sang anak tewas akibat menghirup gas beracun diduga mengandung asam sulfur yang bocor dari proses pengeboran panas bumi di perusahaan pembangkit listrik panas bumi PT SMGP. Akibat kejadian ini sejumlah pegawai termasuk manajer PT SMGP diperiksa polisi karena diduga ada unsur kelalaian kerja. Penyelidikan ini akan melibatkan tim Lapor dan Inafis Polda Sumatera Utara. Kita akan melibatkan tim dari laboratorium forensik, kemudian dari penyidik kami juga, kemudian dari Polda itu akan bekerja untuk melakukan penyelidikan. Apakah ada unsur-unsur yang bisa unsur-unsur pidananya. Untuk sementara polisi menutup seluruh aktivitas perusahaan termasuk pengeboran sumur panas bumi.
Dari kejadian ini, 2 orang anggota polisi dilaporkan menjadi korban keracunan gas saat berupaya mengevakuasi warga. Dari Mandailing, Natal, Sumatera Utara, Ahmad Hussein Lubis melaporkan. Pelaku utama penjamretan seorang kolonel TNI saat bersepeda di Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat berhasil ditangkap polisi. Pelaku ditembak kakinya karena melawan saat penangkapan di Cinere, Depok. Aksi penjamretan seorang anggota TNI yang terekam kamera CCTV di kawasan Medan Merdeka Utara ini terjadi akhir Oktober 2020 lalu. Dalam rekaman terlihat korban yang berpangkat kolonel tengah bersepeda dipepet korban dan dijamret hingga terjatuh. 3 bulan buron, NK, pelaku utama penjamretan ini, akhirnya diringkus Satreskrim Polres Metro Jakarta Pusat. Pelaku terpaksa dihadiahi 2 butir timah panas petugas lantaran melawan saat penangkapan di rumahnya di kawasan Cinere, Depok. NK merupakan otak aksi penjamretan ini. 3 rekannya telah dibekuk akhir November 2020 lalu. Dari penyelidikan polisi, pelaku dan 3 rekannya merupakan spesialis jamret yang kerap beraksi mengincar ponsel dan barang berharga milik para pesepeda. Kawanan penjamret asal Sumatera Selatan ini dikenal licin dan sulit ditangkap karena selalu berpindah tempat mulai dari Jakarta, Bekasi, Depok, hingga Tangerang. Yang bersangkutan sudah 11 kali, ya, sudah 11 kali melakukan tindak pidana melakukan penjamretan, ya. Karena pada saat yang bersangkutan kami amankan melakukan perlawanan, akhirnya kami beri tindakan tegas dan terukur. Pelaku bakal dijerat pasal 365 KUHP tentang perampasan dengan ancaman 7 tahun penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan. 5 komplotan perampok minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan dibekuk polisi. Modus pelaku menyasar minimarket yang hendak tutup dan sepi pengunjung. Pelaku menguras isi berangkas puluhan juta rupiah dan sebuah handphone. Lima pelaku perampokan minimarket di Ciputat, Tangerang Selatan dibekuk polisi. Komplotan pencuri minimarket ini dikenal sadis, tak segan mengancam korban dengan senjata tajam dan senjata api. Modus pelaku beraksi pada dini hari saat karyawan minimarket tengah bersiap menutup toko. Selain mengambil uang di laci kasir, pelaku juga memaksa korban untuk menunjukkan lokasi berangkas uang. 36 juta rupiah dari berangkas dan 1 handphone raib digasak pelaku. Pas tutup toko sih, keadaan udah ketutup semua folding gate-nya, cuman emang gak dikunci. Langsung masuk secara paksa. Masuk 4 orang, nodongin saya sama teman saya yang cowok. Langsung giring saya ke berangkas, minta uang berangkas semua dikeluarin. Udah setelah itu cuma sama 1 handphone sih, handphone teman saya yang laki. Cek, lihat minimarket mana yang memang sepi, yang sudah mau akan tutup. Nah, nanti pada saat mau tutup tersebutlah, karena memang pengunjungnya sudah sangat sepi, itulah mereka bereaksi. Tanpa segan-segan mereka juga sering melakukan kekerasan, ya, karena mereka rata-rata semuanya membawa senjata tajam, baik itu celurit, bahkan menggunakan senjata api. Kelima pelaku terancam hukuman 12 tahun penjara. Dari Jakarta, Nadia Valeri, Tommy Hadikusumo, Arif Triwibowo, iNews melaporkan. Perampokan toko emas digagalkan setelah pemilik toko curiga saat pelaku berpura-pura membeli perhiasan. Pelaku lolos dari kepungan warga yang mencegat mobil pelaku. Warga Tanjung Tiram, Batubara mengejar dan melempari mobil yang melaju kencang di Jalan Merdeka setelah para penumpangnya diteriaki pencuri oleh pemilik sebuah toko emas. Mobil terus melaju bahkan hampir menabrak warga. Mobil akhirnya berhenti di Jalan Perintis Kemerdekaan dalam kondisi rusak karena dilempari warga sepanjang jalan. Semua penumpangnya yang diduga berjumlah 5 orang lari ke hutan sawit dan meninggalkan mobilnya. Sebelumnya, para pelaku mendatangi salah satu toko emas berpura-pura akan belanja. Namun pemilik toko emas menyadari karena di antara pelaku ada yang mencurigakan.
saya pakai pisau. Saya pakai pisau sampai kemari. Itu diangkatnya, masukkannya kawat. Pas ada Mas London di sini, ada gelang, cincin. Sempat ada yang diambil, Pak? Jadi sempat diambil masuk dalam kawat itu, mau ditarik jatuh. Polisi kini memburu pelaku, memeriksa saksi dan pemilik toko, sementara mobil pelaku perampokan diamankan di kantor polisi. Dari Batubara, Sumatera Utara, Fadri Pelka, iNews melaporkan. Wanita pelaku mesum di halte bus Senen, Jakarta Pusat diperiksa kejiwaannya di Rumah Sakit Polri, Kramat Jati, Jakarta Timur. Pelaku mengaku dibayar Rp22.000 dan tidak mengenal pelaku pria yang masih diburu polisi. Pelaku wanita dalam video mesum di halte bus Kramat Sentiong, Senen, Jakarta Pusat dibawa ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk menjalani pemeriksaan kejiwaan. Ini dilakukan karena polisi curiga dengan jawaban pelaku yang selalu berubah-ubah, bahkan ia tak menyadari perbuatan mesumnya. Pelaku bahkan mengaku hanya dibayar Rp22.000 dan sebungkus rokok oleh pelaku pria yang tak dikenalnya. Lu saat itu dalam keadaan sadar atau gimana? Kamu kenal nggak sama yang teman itu? Nggak ada. Teman siapa nggak ada? Nggak kenal? Nggak. Kasih uang berapa, Pak? Nggak ada. Ya. Udah berapa kali kamu di situ? Ngerokok doang. Itu. Kamu udah berapa kali di situ? Tapi duduk aja. Emang nggak ada berapa? Wanita 21 tahun ini akan diperiksa kejiwaannya selama 10 hari. Untuk saat ini atau pagi ini akan kita kirim ke Kramat Jati untuk pemeriksaan kejiwaan yang bersangkutan. Setelah itu nantinya prosesnya sampai berapa lama, Pak? Ya justru itu, di sana nanti akan dilakukan observasi, mungkin bisa memakan waktu seminggu atau sampai 10 hari. Setelah itu nanti kita akan mendapatkan status kejiwaan yang bersangkutan seperti apa untuk menentukan proses penyidikan kita. Video mesum pria dan wanita di halte bus ini viral di media sosial, bahkan menuai protes dari warga yang resah dengan perbuatan pelaku di tempat umum. Polisi memburu pelaku pria yang kabur, sementara pelaku wanita terancam 2 tahun 8 bulan penjara. Dari Jakarta, Rani Sanjaya melaporkan.